Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadan Cahyani dari kelas 2B dengan NPM 256210933. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pendekatan pembelajaran, yang dimana isi materi tersebut ada pengertian pendekatan pembelajaran, yang kedua ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran, yang ketiga ada macam-macam pendekatan pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi. Baik, langsung saja saya masuki materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Jadi, pendekatan pembelajaran adalah bagian penting dalam proses pendidikan yang menentukan bagaimana kegiatan belajar dan mengajar berlangsung di kelas. Pendekatan ini berkaitan langsung dengan cara guru dalam mengelola pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan itu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai pendekatan pembelajaran agar dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa. Secara teoretis, pendekatan merupakan sebuah payung besar yang dapat menaungi berbagai strategi maupun metode yang akan digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Para ahli pendidikan memberikan batasan yang memperjelas bahwa kedudukan pendekatan dalam sistem pendidikan. Menurut Ayunda et al. 2024 menjelaskan bahwa pendekatan merupakan jalan yang ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional. Dalam pandangan ini, pendekatan berfungsi sebagai arah atau kompas yang memastikan proses belajar harus berada pada jalurnya. Pendekatan seringkali dikaitkan dengan asumsi-asumsi dasar tentang hakikat belajar. Pendekatan mencerminkan keyakinan seorang guru mengenai bagaimana siswa belajar dan bagaimana pengetahuan seharusnya disampaikan. Pendekatan pembelajaran memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan pendidikan di kelas. Fungsi-fungsinya yang pertama itu ada sebagai pedoman bagi guru dalam memilih dan menetapkan teknik serta metode pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat pendorong motivasi belajar siswa, dan yang ketiga, memberikan arah dalam pencapaian tujuan instruksional. Guru tidak lagi berperan sebagai figur yang menakutkan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam perjalanan mencari ilmu. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran bertindak sebagai fondasi utama yang menentukan kualitas pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, materi selanjutnya ada jenis pendekatan. Jenis pendekatan pembelajaran adalah pengelompokan cara pandang guru terhadap proses interaksi yang terjadi di dalam kelas. Secara garis besar, jenis-jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A, itu ada pendekatan berpusat pada guru. Maksudnya adalah model pembelajaran konvensional yang dimana guru memegang penuh atas seluruh proses kegiatan belajar dan mengajar. Dalam pendekatan ini, guru bertindak sebagai sumber utama pengetahuan dan otoritas tertinggi di dalam kelas. Selanjutnya yang B ada pendekatan berpusat pada siswa. Maksudnya yaitu menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam berdiskusi, melakukan eksperimen, serta mencari sumber belajar di luar buku teks. Yang C ada pendekatan kontekstual. Maksudnya yaitu di mana konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih baik jika mereka memahami makna dari apa yang mereka pelajari dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, ada pendekatan konstruktivisme. Maksudnya yaitu pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pemikiran guru ke pemikiran siswa. Pengetahuan harus dibangun dan atau dikontraksikan secara aktif oleh siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya yang E, ada pendekatan saintifik. Maksudnya yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dalam prosesnya. Pendekatan ini bertujuan untuk melatih siswa agar memiliki pola pikir yang sistematis dan objektif layaknya seorang ilmuwan. Materi selanjutnya itu ada macam-macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan tematik. Maksudnya adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Dengan cara ini, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang utuh dan bermakna karena materi tidak disajikan secara terpisah-pisah. Yang kedua ada pendekatan terpadu. Maksudnya adalah model pembelajaran yang memadukan beberapa konsep, keterampilan, ataupun nilai dalam satu kegiatan belajar. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menciptakan keterkaitan antara satu materi dengan materi lainnya yang saling berhubungan.
Yang ketiga ada pendekatan individual, maksudnya yaitu memberikan perhatian khusus pada perbedaan karakteristik setiap siswa, seperti kemampuan intelektual, bakat, minat, ataupun kecepatan belajar. Yang keempat ada pendekatan kelompok, maksudnya yaitu menekankan pada interaksi sosial dan kerjasama antar siswa. Dalam pelaksanaannya, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah ataupun tugas dan memecahkan masalah bersama. Selanjutnya yang kelima ada pendekatan berbasis masalah, maksudnya yaitu menjadikan masalah nyata sebagai awal proses dari pembelajaran. Siswa tidak langsung diberikan teori, melainkan dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan. Melalui masalah tersebut, siswa didorong untuk mencari informasi dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam itu ada pendekatan berbasis proyek. Maksudnya yaitu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelola kegiatan belajar dalam bentuk proyek jangka panjang. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, dan sintesis informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar, baik berupa produk, karya seni, maupun laporan penelitian. Materi selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menentukan sejauh mana dan tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar dengan pendekatan tertentu. Dalam konteks pembelajaran, evaluasi tidak hanya dilakukan untuk mengukur hasil akhir, tetapi juga untuk melihat efektivitas proses yang telah dijalankan. Evaluasi yang menyeluruh itu harus mencakup 3 ranah utama. Yang pertama ada kemampuan berpikir kritis ataupun kognitif, yang kedua ada perubahan sikap atau afektif, dan yang ketiga ada keterampilan nyata ataupun psikomotor. Nah, yang pertama ada kognitif atau kemampuan berpikir kritis. Maksudnya adalah penilaian yang berfokus pada aspek intelektual ataupun kemampuan berpikir siswa. Dalam konteks pendekatan pembelajaran, evaluasi kognitif bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menyerap, memahami, dan mengolah informasi yang telah disampaikan melalui pendekatan tertentu. Nah, di dalam materi kognitif terdapat 3 hal yang dijelaskan, di mana yang A itu ada tes tertulis. Maksudnya adalah instrumen evaluasi yang paling umum digunakan untuk mengukur pencapaian kognitif siswa secara objektif. Penggunaan tes tertulis ganda sangat efektif untuk menjangkau cakupan materi yang luas dan waktu yang terbatas. Yang B, ada pemahaman konsep pendekatan pembelajaran, bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tidak harus menghafal definisi secara tekstual, tetapi benar-benar menangkap intisari dari pendekatan pembelajaran yang sudah dipelajari. Yang C atau yang terakhir ada analisis kasus penerapan pendekatan, adalah tingkat tertinggi dalam evaluasi kognitif pada pembahasan ini. Siswa tidak hanya ditanya mengenai teori, tetapi dihadapkan pada semua simulasi ataupun gambaran situasi nyata yang terjadi di dalam kelas. Nah, selanjutnya ada evaluasi afektif. Maksudnya yaitu proses penilaian yang berkaitan dengan aspek sikap, nilai, minat, dan emosi siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana siswa merespon cara guru mengajar dan bagaimana mereka memposisikan diri dalam lingkungan belajar, serta sejauh mana nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, dan kepedulian tumbuh dari dalam diri mereka. Nah, di dalam evaluasi afektif terdapat 3 hal juga yang harus kita jelaskan. Yang A, ada sikap siswa selama pembelajaran. Maksudnya yaitu evaluasi sikap dilakukan dengan mengamati bagaimana kesiapan siswa dalam menerima materi, kepatuhan terhadap aturan kelas, serta penghargaan terhadap guru dan sesama teman. Yang B, ada partisipasi dan keaktifan. Maksudnya yaitu wujud nyata dari keterlibatan mental dan fisik siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam evaluasi afektif, aspek ini diukur melalui frekuensi dan kualitas keterlibatan siswa. Nah, selanjutnya yang C atau yang terakhir ada kerjasama dan tanggung jawab. Maksudnya yaitu evaluasi ini dilakukan saat pembelajaran kelompok atau berbasis proyek dengan mengamati kemampuan siswa bekerja sama, berbagi tugas, dan menyelesaikan konflik dalam tim. Selain itu, guru juga harus menilai tanggung jawab siswa melalui ketepatan waktu, kesungguhan mengerjakan tugas, serta kesiapan menerima konsekuensi dari hasil pekerjaannya. Evaluasi selanjutnya yaitu ada evaluasi psikomotor. Maksudnya yaitu penilaian yang berfokus pada ranah keterampilan fisik ataupun kemampuan siswa dalam mempraktekkan pengetahuan yang telah didapatkan.
Dalam konteks pembelajaran, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana seseorang mampu menerapkan teori-teori pendidikan ke dalam tindakan nyata yang terampil dan terukur. Nah, di dalam evaluasi psikomotor terdapat juga 3 hal yang harus kita jelaskan. Yang A, ada keterampilan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran. Maksudnya yaitu kemampuan siswa dalam menjalankan langkah-langkah pembelajaran dengan tepat. Dalam pendekatan saintifik, penilaian psikomotor itu mencakup keterampilan mengamati, menggunakan alat, melakukan eksperimen, dan menyajikan data. Guru mengamati apakah siswa mampu melaksanakan kegiatan sesuai prosedur atau masih memerlukan bimbingan. Yang B, ada praktik mengajar. Maksudnya yaitu evaluasi psikomotor yang paling komprehensif bagi calon pendidik dilakukan melalui praktik mengajar di depan kelas. Maksudnya yaitu aspek yang dinilai meliputi sikap tubuh, penggunaan gerakan tangan, intonasi suara, serta kemampuan mengelola ruangan kelas. Penilaian juga mencakup keterampilan berpindah posisi dan menggunakan papan tulis secara rapi serta efektif. Nah, selanjutnya yang C dan terakhir itu ada kemampuan menyusun skenario pembelajaran. Maksudnya yaitu keterampilan psikomotor yang membutuhkan ketelitian dalam merancang alur kegiatan pembelajaran secara logis dan operasional. Evaluasi ini dilakukan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Penilaiannya mencakup ketepatan pengaturan waktu, kejelasan langkah-langkah kegiatan guru dan siswa, serta kesesuaian media pembelajaran dengan kegiatan yang direncanakan. Baik, itu saja materi tentang pendekatan pembelajaran. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.